Loh, kok mie-nya rasa jangkrik? Perasaan tadi ambilnya rasa ayam terbang. Mbak kasir, saya titip anak saya dulu ya. Saya mau tuker ini. Baik, Bu. Ma, jangan lama-lama. Aduh, gimana nih? Belanjaannya udah semua ya, Dek? Ma. Totalnya 300.000, mau bayar pakai tunai atau kredit? Saya nggak punya uang, Mbak. Mama. Diamondku hari ini cuma 10. Yah, terpaksa ke sekolah deh, padahal aku lagi nggak enak badan. Nak, bawa bekal nih, Mama udah siapin. Bosen banget tiap hari makan nasi sama garam. Ren, mau ikut nonton nggak ke bioskop? Siapa aja yang ikut? Satu kelas mau ikut, Ren. Aku nggak ikut deh, diamondku nggak cukup. Kalau gitu lo bakal dimusuhin sama satu kelas karena lo doang yang nggak ikut. Aduh, aus banget, mana cuaca lagi panas gini, makan es campur enak kali ya. Yes, akhirnya bisa beli es campur. Aduh, sakit perut, lapar banget, belum makan dari pagi. Kamu kenapa nggak makan? Aku nggak punya diamond, Ren, buat makan. Buat minum aja nggak punya, cuma ada 1. Ya udah, aku bantu kamu ya. Ren, emangnya diamondmu ada banyak? Aku jadi nggak enak sama kamu. Aku ada banyak kok, santai aja ya. Makasih ya, Ren, semoga semua kebaikanmu dibalas sama yang di atas. Aku mau beli roti panggang dulu. Semoga aku dapat golongan warna biru, biar aku masuk golongan orang kaya. Loh, kok merah sih? Bukannya cuma ada 2 jenis golongan ya, biru sama kuning. Ren, kamu dapat golongan warna apa, Nak? Merah, Ma. Astaga, gawat, kamu dalam bahaya. Emangnya artinya apa, Ma? Itu bukan warna golongan biasa. Sekarang semua orang mengincarmu, kamu harus menyembunyikannya. Sedih banget, HP gue rusak. Wah, nggak bisa nyala kah? Coba aku lihat. Nih, udah rusak total. Loh, ini udah nyala. Gak mungkin. Bima, kok hari ini kamu pakai baju kaos sih? Bukannya hari ini disuruh pakai kemeja ya? Matilah, gue lupa, bisa kena hukuman deh gue. Bima, ada serangga di bajumu. Lah, kok bajuku berubah jadi kemeja habis kamu sentuh? Ajaib, Cok. Ren, ibu dengar-dengar kamu melakukan keajaiban aneh. Sekarang tunjukkan warna golonganmu. Cepat tunjukkan atau kamu akan dieksekusi. Iya, Bu. Akhirnya saya menemukan keturunan penyihir itu. Hari ini aku bisa mengetahui setiap orang itu kaya atau miskin. Ren, wahai pujaan hatiku, kamu mau kan jadi pacarku? Aku janji bakal kasih kamu rumah dan mobil yang bagus. Aku tahu kamu cuma pura-pura kaya. Aku beneran kaya, aku punya rumah mainan sama mobil plastik. Emang aku salah? Ren, kenalin ini pacar gue. Dia pengusaha kaya raya. Dia pemilik pabrik cicak. Oh, baru denger ada pabrik cicak. Kamu yakin dia kaya? Ya beneran lah, gue punya ribuan cicak. Ada cicak luar negeri, cicak lokal, cicak gue aja makannya emas. Fred, maukah kamu menikah denganku? Kalau kamu mau, aku akan memberikan cincin curian ini untuk kamu. Ini tuh harganya mahal, kamu nggak bakal mampu beli. Aku nggak mau, kamu kan udah punya istri. Lagian aku nggak suka sama orang sombong. Aku pengen punya 10 istri, soalnya aku suka bosen. Dasar buaya terbang. Reza, kamu nggak capek apa seharian kerja bakti? Enggak kok, aku suka kegiatan sosial dan membantu orang. Kamu baik banget. Ren, sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Aku juga. Ma, tempat meninggal aku di mana? Loh, kamu nggak bisa lihat sendiri? Nggak bisa makan, harus orang lain yang lihat. Di rumah sakit, Nak. Oh, oke. Ma, kok semua kasur di rumah hilang? Iya, Mama udah jual semua kasurnya. Mulai sekarang kamu tidur di lantai aja ya, Nak. Yah, Hai Ren, lo kenapa? badanku sakit semua gara-gara tidur di lantai. Loh, ngapain? Emangnya kasur lo kemana? Dijual semua sama mama. Kasian, mama lo pasti butuh banget uang sampai jual kasur. Gini aja, gue beliin lo kasur baru ya. Wah, makasih ya. Permisi, saya mau antar pesanan kasur. Iya Pak, taruh aja di sana. Akhirnya ada kasur baru. Pulpennya jatuh, masuk kolong kasur lagi. Nak, jangan. Coklat maju atau coklat mundur? Ini maksudnya apa sih? Coklat maju itu artinya kamu akan mempercepat waktu dan berada di masa yang akan datang dalam 24 jam lagi. Kalau gitu aku pilih coklat maju. Hai guys, kalian pilih coklat apa? Gue milih coklat mundur soalnya hidup gue lebih enak di masa lalu, waktu orang tua gue masih hidup. Kalau udah milih maju ke masa depan, gak mungkin bisa balik lagi ke masa sekarang. Aku milih coklat maju soalnya aku yakin di masa depan aku bakal jadi orang sukses. Ngimpi lo, orang tua lo aja miskin, mana mungkin lo jadi orang kaya di masa depan. Kan gak ada yang tahu. Gue yang bakal jadi orang sukses. Gue orang paling kaya di masa depan. Bener banget, udah pasti Tania yang jadi orang paling kaya nanti. Secara kan orang tua dia konglomerat, bukan si Ren anak tukang beca. Ren mah paling jadi babu.
Hei anak tukang beca, 12 jam lagi kita bakal ketemu di masa depan. Siap-siap lo jadi babu gue. Kenapa gitu? Bisa aja kita sama-sama sukses di masa depan. Enak aja, cuma gue orang kaya satu-satunya di masa depan, gak usah iri lo. Kira-kira si Ren bakal jadi pengemis, pemulung, atau jangan-jangan jadi tukang beca juga? Kenapa kalian yakin banget masa depan aku bakal buruk? Bacot. Aku penasaran apa yang akan terjadi sama orang-orang sombong kayak kalian di masa depan. Halah, berisik lo Ren. Anak tukang beca gak usah banyak gaya, nasib lo gak bakalan beruntung. Ren, kamu dapat surat peringatan karena telah menghina Tania. Apa? Fitnah, aku nggak ngehina Tania, Bu. Cukup, ibu nggak mau dengar. Ibu lebih percaya anak konglomerat daripada anak tukang becak. Tapi, Bu, Diam, mulai sekarang kamu nggak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tania, kamu nggak bisa berlaku semena-mena kayak gini ke aku. Wah, suka-suka gue, duit gue banyak, gue bisa beli harga diri lo. Kamu keterlaluan, kita lihat aja di masa depan apa kamu masih bisa berlaku kayak gini. Beraninya lo nantangin gue. Gue injek-injek lo di masa depan. Hajar, Tan. Sadar diri, lo selamanya cuma anak tukang beca. Guys, siap-siap 1 menit lagi. Semoga masa depanku bagus. Janji ya, kita bakal sahabatan selamanya. Pasti dong, kita bakal selalu sama-sama, aku janji. Lala, main ke taman yuk, kita petik bunga. Ayo Ren, aku bawa sepeda ya. Lala, kamu kenapa ngomong sendiri, nak? Aku nggak ngomong sendiri kok Pak, aku ngomong sama Ren. Kayaknya kamu lagi sakit. Ren, makasih ya udah jadi sahabat aku sejak aku lahir. Aku juga seneng lah jadi sahabat kamu, jangan pernah tinggalin aku ya. Aku janji. Lala, akhirnya kamu pulang. Kita main ke taman tempat biasa yuk, aku kangen. Aduh Ren, aku sibuk, aku ada janji sama teman-temanku. Kamu main sendiri aja sana. Lala, kamu masih sibuk gak? Kita udah lama gak ngobrol sama main bareng. Aduh, besok-besok aja ya Ren, aku ada janji sama teman yang lain. Lala sekarang berubah. Lala, kamu inget kan 10 tahun lalu kamu janji bakal selalu sama aku. Ren, cukup ya, gue udah capek punya teman beda dunia. Sekarang gue udah punya banyak banget teman di dunia nyata. Jadi lebih baik lo pergi aja dari hidup gue. Mulai sekarang jangan ganggu gue lagi. Pagi, Ma. Pak, Ren kemana ya? Kok nggak ada di kamar sih? Ma, Pa, aku di sini. Apa juga nggak lihat si Ren dari tadi? Ih, bercanda ya Papa Mama. Halo teman-teman. Guys, ada yang lihat Ren nggak? Dia nggak masuk ya hari ini. Guys, aku di sini. Mungkin dia lagi pergi mancing kali, dia kan suka mancing lele. Guys, ada setan. Gue ngeliat ada ayam goreng terbang di kantin. Serem banget. Hah, serius lo nggak halusinasi? Itu kan aku tadi barusan yang makan ayam. Kok setan sih? Gue nggak mau ke kantin lagi. Serem, ada setan pemakan ayam goreng. Jadi angker sekolah kita. Kenapa orang-orang gak bisa ngelihat aku sih? Halo Ren. Hah? Kamu bisa ngelihat aku? Ya bisa lah, kan kita sama-sama udah bukan manusia. Udah bukan manusia, maksudnya aku udah meninggal gitu. Lo nggak inget ya, lo kepleset pas mandi tadi pagi? Aku bisa tahu tahun baru akan terjadi apa. Mas, jangan ceraikan aku. Kakak kenapa? Kakakmu itu tidak bisa memberikan saya anak, padahal kami sudah menikah 5 tahun lamanya. Kakak ipar, tenang aja, tahun baru 2024 kalian bakal punya anak. Amin, kamu tahu dari mana, Ren? Dari sistem 2024ku. Kenapa ya tiap tahun gue nggak pernah naik kelas? Harusnya kan gue udah kelas 6 SD, tapi sekarang baru kelas 2. Kamu males belajar sih, gimana mau naik kelas? Aku sudah berusaha keras, Ren, tapi kayaknya pas pembagian otak aku lupa dikasih otak deh. Jangan sedih ya, 2024 kamu bakal naik kelas. Amin paling serius. Sepertinya Papa udah nggak ada harapan hidup. Kanker Papa sudah stadium akhir. Aku nggak mau kehilangan papa. Kata dokter, penyakit papamu nggak ada obatnya. Pa, semangat ya, 2024 papa bakal sembuh. Amin, semoga terwujud. Harapan kalian apa di tahun 2024? Kata papa nggak boleh ada yang tahu. Halo, ini pintu masuknya lewat mana ya? Kamu anak baru. Iya, Kerjaan ayahmu apa? tukang bakso. Cabut yuk guys. Anak tukang bakso. Hey Ren, sepatuku kotor. Lapin nih. Hah? Nggak salah, kenapa nyuruh aku? Udah lakuin aja, dia anak CEO terbesar di kota ini. Woi, bagi contekan. Cepet. Ini. Ren, kamu nyontek. Kamu kena hukuman. Hah? Aku nggak nyontek, Bu. Ibu lebih percaya anak CEO daripada tukang bakso. Wih Ren, bawain barang aku. Bawa nih sendiri. Kamu berani? Kamu nggak tahu ayahku siapa? Aku akan bilang ke ayahku. Cia, siap-siap paling gerobaknya hancur. Pa, aku dibully. Siapa yang bully kamu? Minis. Papa akan habisi keluarga Minis. Dia ajak papanya ketemu sama papa. Papa akan datang sekalian menghancurkan sekolah itu. Kamu tenang aja. Lihat aja besok Minis.
hidupmu gak akan lama lagi. Disayang mama atau disayang papa? Aku pengen banget disayang papa. Pak, anterin aku ke mall dong, ketemu sama teman-teman. Apaan sih? Manja banget kamu. Kamu nggak punya mata ya? Nggak bisa lihat papa lagi sibuk. Maaf, Pa. Papa kenapa galak banget ya? Papa, tahu gak aku dapet juara 1 lomba dance loh. Ya terus kenapa? Mau minta hadiah ya? Norak banget sih kamu, cuma juara gitu doang. Gak penting. Kok papa gak sayang aku sih? Sana pergi, ganggu aja sih anak ini. Kenapa papa gak sayang aku? Padahal aku pilih disayang papa tadi pagi. Aneh banget. Ren, lo nggak kerjain tugas mat ya? Astaga, aku lupa. Mampus. Pak Ref kan galak banget kayak monster. Lo pasti abis diomelin. Pak Ref, maaf saya lupa kerjain tugas mat. Gak apa-apa, Ren. Bapak nggak marah kok. Bapak sayang sekali sama kamu. Hah? Sisi enak dan gak enaknya jadi anak terakhir. Nggak enaknya jadi anak terakhir. Dek, ambilin remote AC kakak dong di meja. Aduh, nih kak. Makasih. Dek, sekalian beliin kakak es campur dong di depan kolam renang. Ih, ribet banget. Ya udah, mana uangnya? Halo Pak, Ade lagi kerja kelompok di rumah teman. Kerja kelompok apaan dari jam 3 siang sampai jam 9 malam belum pulang? Cepetan pulang sekarang. Kalau nggak mau pulang, mendingan sekalian gak usah pulang. Tapi belum selesai Pak tugasnya. Gak ada alasan ya, selesai nggak selesai pulang. Giliran kakak aja bebas mau balik subuh juga. Enaknya jadi anak terakhir. Kak, beliin Ade ini dong. Ambil aja deh, mau apa lagi? Mau ini juga Kak. Boleh dong deh, nanti kakak bayarin. Kakak jahat. Ya ampun, kakak bikin Ade nangis. Cepet minta maaf sama Ade. Ade minjem HP aku terus dibanting Ma sampai mental layarnya. Adik sengaja mah. Lagian kan HP kakak juga udah jelek. Ya udahlah, cuma HP doang. Kakak jangan dimarahin adiknya, ditendang aja. Hah? Ini nggak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99% mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%, ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu, sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue nggak level debat sama lo karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen. Aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit. Kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku. Tebak hewan. Kali ini tebak hewannya lebih susah. Kalau lo nggak bisa jawab, lo bakal meninggoy. Hewan yang depannya D. Itu loh Ren, hewan laut yang besar. Dugong. Sekarang yang depannya H, harimau. Kok salah sih? Hewan ini ganas dan hidup di air. Hiu. Kak, Hewan ini kalau malam bangun, kalau pagi tidur. kelelawar. Hewan ini naruh anaknya di kantong. Kak, kangguru. Hewan ini namanya cuma satu huruf. Aduh, apa ya? Aduh, ketinggalan zaman lo. Masa gitu doang gak tahu? Sini gue bisikin. Asuk, 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 asuk. Gajah. Kok bener sih? Katamu cuma satu huruf. Iya, kan G aja. Tell me lo. Hewan ini namanya cuma 2 huruf. Mana ada sih? Itu yang biasanya dimakan di restoran seafood. Udang.
Tuh kan bener kan U dan G.